Oke, shalom. Shalom. Ya. Oke, sudah siap? Yes. Gimana? Luar Sudah biasa siap. ya. Ya, apa nih? Ya. Turbulensi. Turbulensi. Baru makan. Oh, udah menyala-nyalanya ya? Oh, lagi menyala-nyalanya katanya. Nyala-nyala. Apa? Ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Yes. Sudah siap? Siap. Gerak-gerakan tubuhnya. Biar dibakar apa? Kuat, Bang. Butuh mari. Oke, makasih, Beb. Mari silakan duduk ya. Oke. Akan lanjutkan, kita sudah dahsyat tadi, ini semakin dahsyat lagi kita masuk. Amin. Jadi untuk menjadi terlatih kita harus bisa menjawab pertanyaan anak siapa engkau? Ya. Anak Posisi siapa kesembilan engkau? bagaimana? Ya. Apakah Yang kau mengenal kedua, ayahmu? ya. 3 itu. Engkau harus tahu bagaimana menjawab dengan mantap ya tadi ya. Yang kedua, ya harus bisa memposisikan kita sebagai anak. Ini harus secara roh ya, bukan secara lahiriah ya. Ya. Jangan kita bawa yang lahiriah ke roh. Ya. Oke. Yang ketiga, kita harus mengenal Bapa rohani kita. Apakah kau mengenal Dan ayahmu? kemudian engkau juga harus tahu tujuanmu mengikuti. Nah, Engkau harus tahu juga tujuanmu mengikutinya. untuk apa? Untuk apa? Kalau kita memahami kebenaran ini, hidup dalam dimensi ini, maka dengan sendirinya engkau akan terlatih. Oh, itu caranya ya. Ya, dengan sendirinya engkau memahami bagaimana menjadi terlatih oleh firman, oleh roh. Dia akan bekerja dalam dirimu, mengajarimu, ya, memahami dan seterusnya. Amin. Amin. Jadi mari pelajari, hidupi, pahami bagaimana kita bisa dalam dimensi anak siapa engkau. Yes. Ya. Dan kata tinggal di rumah Bapa rohani kita. Itu hubungan. Itu bicara bagaimana kita membangun hubungan. Di Papua pun Kalau hubungannya baik dan benar, maka kita akan menerima apa yang dihidupi oleh Bapa ya, rohani walaupun di kita. Papua. Yang mengalir kepada hidup kita. Amin. Amin. Oke, saya akan lanjutkan ya, mulai dari 1 Tawarik 12 ayat 1. 1 Tawarik 12 ayat 1. Wow, ini Mari kita lihat dulu orang-orang yang mengikuti Daud. makin keren ini. Bagaimana mereka lah orang-orang yang terlatih. Daud mengikuti Samuel, Iya ya. ya. Mereka mengikuti Daud. Dia mengikuti Dan ayah. mereka kita lihat kualifikasi. Mari kita lihat kualifikasi mereka. Sama saja orang-orang yang hebat. Wah. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ya. Makanya hal yang paling esensi dan penting bagi kita kalau kita mau terlatih, kita harus tahu siapa yang kita ikuti. Ya. Oh. Kita harus tahu siapa yang kita ikuti. Yes. Jaga iman Tiki. Karena kita akan pergi ke arah orang yang kita ikuti. Iya benar. Mereka mengikuti Daud karena Daud terlatih. Iya benar. Daud mengikuti Samuel karena Samuel itu nabi Tuhan. Wah. Itu sebab mereka melakukan hal-hal yang sama. Daud membunuh raksasa. Mereka yang mengikuti Daud juga Membunuh membunuh raksasa. Wow. Bagaimana dengan Samuel? Samuel memenggal kepala Raja Agag. Iya benar. Ya, iya kan? Iya. Inilah orang-orang yang disebut pembunuh raksasa. Orang-orang yang hebat, pahlawan yang gagah perkasa. Dan disebutkan semasa hidup Samuel, Nah, bangsa Filistin tidak bisa masuk ke daerah tanah Kanaan. tak berkutik musuh. Ya. Tak berani ya. Tidak bisa masuk. Wow. Ini dengan mantel hidup Samuel semasa hidupnya. Musuh nggak bisa masuk ke daerah Israel. Luar biasa pengurapan Samuel turun kepada Daud. Wah. Turun kepada orang-orang yang mengikutinya. Wah, turun juga kepada pengikut Daud. Wah. Begitulah platformnya atau prinsip bagaimana kerajaan Allah dan orang-orang di dalamnya itu terlatih, saudara. Amin. 1 Tawarik 12 ayat 1. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Ziklag.
selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang bantu dia di dalam peperangan. Yang membantu Daud bukan orang sembarangan. Mereka pahlawan-pahlawan. Coba lihat kualitas mereka yang mengikuti Daud, hebat-hebat saudara. Ayat 2, mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu saudara-saudara sekutu Saul dari orang Benyamin. Jadi lihat, baik tangan kanan, baik tangan kiri, sama kuatnya. Mereka bisa pakai untuk berperang. Siapa orang yang seperti ini? Kalau tidak yang terampil namanya, kalau yang tidak terlatih namanya. Tangan kanan, tangan kiri sama kuatnya. Iya, kan tangan kiri ini. Iya kan? Ya. Itu namanya terampil. Mereka tidak hanya bisa memakai satu jenis senjata perang. Mereka bisa memakai lebih dari beberapa jenis senjata perang. Betapa efektifnya orang seperti ini. Satu bisa mengalahkan 1000. Orang seperti ini saudara, dan dua bisa mengalahkan 10.000. Mereka bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena mereka mengikuti bukan orang sembarangan. Padahal mereka yang sebelumnya bukan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang bagus. Tapi oleh karena mengikuti Daud, mereka disebut pahlawan yang gagah perkasa. Mari dulu kita ke Samuel 1 Samuel 22 ayat 2. Siapa mereka yang sebelumnya? 1 Samuel 22 ayat 2. Ya. Lihatlah. Berhimpunlah juga kepada setiap orang yang dalam kesukaan. Setiap orang yang dikejar-kejar bukan datang debt collector mengejar. Setiap orang yang sakit hati, maka yang menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 4. Inilah awalnya mereka, pengikut Daud. Ya. Tapi menjadi pahlawan yang gagah. Karena ada yang diikuti ya. Lompat 1 kali 12 ayat 8. Ya. 12 ayat 8. 1 kali 12 ayat 8. Mari kita lihat kualifikasi mereka ini. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tembok, dan rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas gunung. Seperti kijang. Luar biasa. Kecepatan Ya. kijang. Engkau Mana lagi ke gunung bisa kayak kijang. jadi ini bukan orang sembarangan. Biasa. Ini orang-orang yang terlatih. Kualifikasinya di atas rata-rata. Rupanya seperti singa dan cepatnya seperti kijang. Mereka mengikuti Daud. Betapa hebatnya pasukan Daud. Ayat 14. Pasukan ayah juga. Oh Amen. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang paling kecil sanggup melawan 100 orang. dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. luar biasa. Pengikut ayah itu. Jadi satu dirimu, dengarkan, satu dirimu bisa membawa pengaruh di kota Jakarta Bekasi. Amin. Satu Musa bisa memberikan dampak bagi bangsa Mesir. Satu Joshua bisa memimpin Israel merebut tanah Kanaan. Satu Paulus bisa mengubah Asia. Satu dirimu bisa juga membangun pengaruh besar bagi kota Jakarta. Amin. Amin. Bisa dengan apa? Dengan doa, dengan nubuatan. Di mana letak kuncinya? Kualifikasinya mereka
bukan orang sembarangan. Ya, jadi kalau ayah berpikir siapa yang menyambut ayah ini nantinya? Ya. Ya. Hah? Orang-orang yang perkasa kan? Yang terlatih. Ya, yang kemarin terlatih makanya mau dia diam aja. Iya. Yang mau. Lihat, ya, saya kan berpikir orang percaya di kota kita banyak. Ya. Masalahnya mereka terlatih atau enggak? Iya. Ya, mereka dibangun atau enggak? Ya, hari Minggu banyak orang kali datang ke gereja. Ya. Tapi mereka dibangun atau enggak? Ya. Apakah mereka memiliki mentor? Apakah mereka tahu bapak rohaninya? Ya, Itu yang menentukan itu terlatih menentukan atau mereka tidak. terlatih atau tidak. Iya. Karena dengarkan, potensi satu orang bisa untuk satu bangsa. Lihat, bayangkan kualifikasi. Itu membuat Daud menjadi raja besar. Ya, bukan hanya di Israel, namanya masuk ke bangsa-bangsa. Wow. Dan ternyata orang yang mengiringi Daud juga pahlawan yang gagah perkasa. Yes, Bang. Jadi betapa pentingnya ini, ya, train in the kingdom, Amin. terlatih di dalam Kerajaan. kerajaan. Amin. Ya, ini namanya menyatakan kerajaan. Kalau Kerajaan hadir harus menaklukkan. Amin. Kerajaan hadir harus menaklukkan. Tidak bisa tidak menaklukkan. Terlatih nggak ada kerajaan dong. Di mana kerajaan Allah dinyatakan, kehendak Allah harus dinyatakan. Datanglah kerajaan, barulah jadilah kehendak. Kerajaan dulu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tidakkah ada kehendak Bapa jadi sebelum kerajaannya datang? Iya. Ya. Benar itu. Mari kita ke ayat 15. Ya, kita lihat lagi kualifikasinya. Mereka itulah yang menyeberang sungai Yordan di bulan pertama. Wow. Sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya. Ya Tuhan. Dan mereka lah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Ya. Sekalipun airnya meluap, Mereka bisa lewat. mereka tetap bisa mengalahkan musuh dan menyeberang. Hebat sekali. Tuhan. Dan saya berdoa supaya orang-orang seperti ini secara rohani ada di rumah ini. Amin. Yes. Karena sekarang musuh kita bukan darah dan daging, secara rohani. Ya. Ya, bukan otot, bukan. Di udara. Ya. Ayah berdoa supaya secara rohani ada orang-orang seperti ini. Amin. Musuh kita bukan darah dan daging, saudara. Jadi kita harus bisa mengaplikasikan kualifikasi mereka ini secara rohani di dalam kehidupan kita sekarang. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, Yes. ya. Tapi keterampilan ilahi ini harus bisa kita aplikasikan secara rohani untuk mengalahkan musuh di domain kita, untuk merebut teritorial secara roh. Yang pertama, masih ingat khotbah minggu lalu saya berkata pada pemerintah sebagai dasar. Pemerintah nomor satu, pemerintah area tubuh. Yes. Ya, Sudah. sudah makin terampil, sudah bisa mengendalikan. Ya. Sudah. Pemerintah tubuh tidak bisa memerintah yang lain kalau ini belum bisa. Ya. Amin. Karena tubuhmu itu baik roh. Harus ada cara strateginya. Tubuhmu itu baik roh. Nanti kita akan belajar lagi perintah tubuh dengan strategi, ya. Karena kalau terjadi sesuatu dalam tubuhmu, roh juga terpengaruh. Iya benar. Ya. Makanya jangan kita menganggap sepele dengan tubuh kita. Ya. Itu bisa membawa kita lebih dekat dengan Tuhan atau lebih jauh dari Tuhan. Pakailah tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Bahkan oleh lidahmu kau bisa memindahkan gunung. Lidah adalah bagian dari tubuh. Jadi pemerintah tubuh itu area pertama untuk kita tiap-tiap hari memerintah dalam kehidupan. Terlatih secara rohani,
kita aplikasikan seperti itu. Amin. Ya. Kalau secara fisik nggak lagi diaplikasikan, karena nggak perlu lagi kita Pakai pedang. bawa pedang, bawa ini. Di mana ke lapangan bawa pedang. Kita tahu ada musuh senjata. Setiap kali kita keluar rumah, bawa rencong di sini, bawa pisau di sini. Bukan, secara roh. Kira mau tahu Kita nggak polisi lah kita. bau curut. Katakan secara rohani. Nah, mari kita ke intinya. Ayat 17. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Siapa yang disongsong Daud? Pahlawan. Jadi ayah langsung pahlawan. Nah, kalau ayah sedang, makanya ayah sedang berpikir, siapa yang saya songsong ini? Pahlawan kah? Jadi apa motifmu bergabung dengan ayah? Harus akurat. Oke. Siapa yang disongsong ayah ini? Jangan-jangan nanti pahlawan ya motifnya nggak benar. Motifnya harus benar, amin. Iya. Iya. Kalau tidak bisa ya kita nggak tahu siapa musuh kita. Harus hati-hati dalam peperangan. Kita harus betul-betul tajam. Tahu temanmu, tahu musuhmu. Tahu Allahmu, tahu Bapa rohanimu. Jangan teman jadi Ya. musuh. Jangan teman jadi musuh. Iya. Ya. Jadi semua kualifikasi ini harus tahu. Amin. Itu namanya orang yang akurat. Kita lanjutkan. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat dan melawanku, sedang aku tidak melakukan kekaliman, maka biarlah Allah yang menolong kita melihat itu dan menghukum kamu. Ayat 18. Lalu roh menguasai kepala 30 orang itu. Kami ingin bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai orang Isai, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong kau adalah. Kemudian Daud menyambut mereka dengan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Amin. Dengarkan rahasianya. Berarti gampang ya cepat. Bagaimana mereka menjadi pahlawan di sekitar Daud? Apa rahasianya? Dan kalau kita mengerti dan memahami nanti poin-poin yang ayah sampaikan ini, yaitu poin-poin yang diucapkan Daud, saya yakin engkau memiliki kualifikasi yang sama secara rohani, akan membantu ayahmu untuk Indonesia yang baik. Jangan datang kemari menyedot ayahmu, datanglah kemari membantu ayahmu. Oke? Ayah, aku bukan sedotan, puji Tuhan. Aku bukan vacuum cleaner, puji Tuhan. Aku orang yang memberi diri, amin, amin, amin. Dan pujilah Tuhan. Ya. Menyedot ayah. Jadi mengapa mereka menjadi terlatih dan menjadi pahlawan yang gagah perkasa? Saya mulai di ayat 21, ya, sebelum ke poin-poinnya. 1 ayat 12-21. Ya. Mereka ini membantu Daud, ya. Jadi kalau kalian tahu apa yang Tuhan tahu dalam diri ayahmu, bantulah ayahmu. Itu baru pahlawan yang gagah perkasa. Apa tujuan ayahmu? Apa yang ditaruh Tuhan dalam diri ayahmu? Ayah itu pun demikian. Apa yang ditaruh Tuhan dalam diri papa ayah saya, papa saya, itu yang saya dukung dia. Ya, amin. Ya. Ayah, aku membantu dalam hal apa? Aku nggak melihat engkau nggak bisa jalan. Bisanya ayah jalan. Ya, apalagi? Ya. Ayah cantik sekali. Apa yang mau ditolong? Jadi dalam hal apa aku membantu ayah? Cari tahu. Ya. Cari tahu apa tujuan yang ditaruh Tuhan dalam diri ayah. Ya. Tujuan Tuhan kayak itu
atau tujuan ayah? Bukan. Indonesia yang baru. Yang baru. Gak boleh tambah yang baru. Kawan, support ayahmu di situ. Kau harus mulai jadi negarawan. Amin. Memikirkan diri sendiri. Menjadi negarawan. Para Nobel. Amin. Negarawan bukan harus kau jadi menteri. Bukan harus jadi kau jadi apa? Jadi DPR. Bukan. Ya. Kau mulai memikirkan bangsa. Nasib bangsa. Kenapa? Pemerintahan itu ada padamu. Kuncinya ada pada kita. Kita bilang stop korupsi, stop. Haleluya. Bersih dan narkoba, bersih. Ya. Wah. Bernubuat. Yes. Amin. Pegang-pegang Ayah berdoa stop. supaya Yusuf, ya Daniel ada yang terhubung dengan Pak Presiden kita. Amin. Saya berdoa itu. Ada Yusuf. Yusuf gak ada memikirkan dirinya. Daniel tidak ada memikirkan dirinya. Iya, dipikirin enggak. Mana enak urusi dia? Iya. Datang Yusuf dan Daniel. Yang benar-benar begitulah. Baru terjadi Indonesia yang baru. Jadi kalau hanya memikirkan dirinya, keluarganya, familinya, ya, bagaimana itu? Kita lihat sekarang ini apa yang terjadi. Ya, oke. Harus kita mulai peduli dengan bangsa kita. Indonesia yang baru ini. Amin. Biarlah beban Tuhan beban kita. Beban Tuhan beban kita. Jadi berdoalah buat bangsa kita ini. Kuasa ada di mulutmu. Apa yang boleh terjadi, apa yang tidak boleh terjadi, kuncinya ada sama kita. Amin. Jadi support ayahmu di situ. Itu namanya kau mulai belajar menjadi pahlawan seperti nenek moyangmu. Ingat, gereja ini punya tujuan. Ya, mari kita ke ayat 21. Ya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan gagah perkasa dan kebal dalam tentara. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar, seperti bala tentara. Saya mau bertanya kepada kita yang ada di sini, jawab dengan mantap. Siapa di sini tentara Allah? Saya. Apa kualifikasinya? Harus terlatih lah. Apa kualifikasinya? Apa kualifikasinya? Terlatih. Semua orang bisa berkata aku tentara Allah. Pertanyaannya apa kualifikasinya? Terlatih, menuju terlatih. Tadi kita lihat bisa pegang tombak, bisa memanah pakai tangan kanan, bisa pakai tangan kiri, ya banjir bandang pun. Mereka masih bisa menyeberang. Satu orang bisa mengalahkan 100 orang. Satu orang yang besar bisa mengalahkan 1000 orang. Berarti berenang Bisa melewati sungai yang meluap, bisa membunuh Goliat. Cek apa kualifikasinya. Ya. Jangan-jangan berdoa aja Bu, melek-melek. Belum bisa. Ya. Berdoa aja belum bisa, tapi tentara Allah. Gimana? Mulai berdoa. Menyerang. Berdoa menyerang. Ya. Menyerang. Bukan lagi meminta-minta. Betul. Kasihanilah aku Tuhan. Hiburlah aku Tuhan. Ya. Peluklah aku Tuhan. Tuhan itu baiknya. Jadi kualifikasimu apa? Terlatih gak kau memberitakan Injil? Menjelaskan Injil? Menjelaskan obat? Terlatih gak kau? Meyakini
sama, jangan-jangan pada salah lupa dong. Terlatih katanya, padahal Ya. itu aja nggak bisa. Beda beda sendiri. Kualifikasi apa? Terlatih. Bisa nggak kau menjadi saksi itu? Amin. Amin. Itu baru tentara Allah. Ya. Kalau enggak, belum tentara Allah. Ya. Berdosa Pak. Ya. Hidup seperti imam dan raja. Lihat tadi wajah mereka seperti Singa. dalam doa itu wajahmu seperti singa. Ya. Di Penuh dalam berdoa keyakinan. itu Jangan dia. Penuh keyakinan. seperti singa wajahmu. Ya. Masa keluargamu dalam cengkraman musuh. Ya. Kau biasa-biasa saja. Wajahmu harus seperti singa. Mengeranglah. Ya. Jadi ada kualifikasinya secara rohani. Bagaimana menghidupkan tulang-tulang di lembah? Waktu Yeskiel, apa katanya? Berbuatlah. Untuk membacakan kasih berbuatlah. Untuk pemerintahan kita berbuatlah. Pemerintahlah di antara musuh-musuhmu. Tentara Allah katanya berdua aja nggak bisa. Sudah bisa. Jakarta itu. Wow. Apa bedanya ayah bernubuat dengan berlubuat? Suka-suka lu. Berbuat berarti. Nah itu aja belum tahu gimana mau jadi terlatih. Jadi mulai kau berbuat. Ya, berkorban, memberitakan Injil, menjaga kesaksian, menang di alam roh, berdoa dalam bahasa roh, menangkap frekuensi Tuhan. Harus bisa. Amin. Jadi itulah yang kau dapat saat tinggal dengan Bapa roh. Ya. Berarti dengar telegram itu. Itu namanya tinggal. Amin. Jadi bisa impartasi terjadi padamu supaya kau bisa mengalahkan kuliah. Bagaimana aku bisa membunuh siklus kemiskinan ini? Wah, aku juga bisa. Bagaimana aku bisa? Aku mau berlimpah. Bagaimana aku bisa keluar? Kalau terlatih tahu caranya. Nanti kau tahu caranya. Tadi kan sudah ditangkap impartasi ya. Bagaimana berkata tidak pada keinginan daging? Ya, supaya rotiku tidak besar. Ya, Benihku banyak. benihmu banyak. Amin. Benar, supaya benihmu banyak. Itulah namanya. Disiplinlah daging. Itu baru namanya hebat. Kebutuhannya banyak kali. Itu masuk ayat kualifikasi rohaninya. Bukan lagi bawa pedang, bawa martil, bawa batu, Kampak. ya, bawa kampak. Nah itu namanya tawuran itu. Kita bukan tawuran, ya, bukan, ya. Kita bukan melawan polisi tapi membantu polisi. Bagaimana caranya membantu? Berdoa, bersapaan, bernubuat. Bagaimana membantu Pak Prabowo tadi? Berdoa. Memerintah. Ada yang terhubung dengan Pak Prabowo, Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Karena perlu bupati yang seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Perlu bupati, perlu DPR. Iya kan? Itu iya. Wow. Jadi bersahabat. Karena Pak Prabowo nggak tahu mengalahkan musuh di alam roh. Nggak tahu dia, pakai pedang dia tahu. Engkau yang tahu. Hanya tinggalkan bangsa kami. Jadi terlatih demikian maksudnya. Yes. Bagaimana dua-duamu bisa menggoncang surga, Amin. menyelamatkan dunia. Bagaimana mukul iblis yang bertanduk 12 itu. Bagaimana mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekhawatiran. Bagaimana menerobos sifat lamamu. Aku menjadi orang yang dermawan. Aku tidak mau jadi orang pelit lagi. Aku menjadi pendamai. Roh pelit injak dalam nama Yesus. Injak dalam nama Yesus.
Oke. Alright. Ya. Jadi sudah mulai tahu caranya membantu ayahmu? Yes. Untuk Indonesia yang baru? Yes. Yes. Jadi begitu caranya. Yes. Amin. Yes. Ya. Jadi terlatih. Iya. Ya. Saya bilang datang jam 5. Datang jam 4. Nah, datang jam Itu namanya terlatih. itu namanya terlatih. Iya. Jangan Baru bisa bilang jam 5, mengendali. ya puasa pagi, ya datangmu jam 11. Itu namanya. nggak terlatih. Ya. Jadi kualifikasi rohani ini harus Yes. kalian mengerti. Amin. Bagaimana membantu ayah? Baru itu Bantu bisa. ayah untuk apa? Untuk tujuan Tuhan. Kalau nggak Kita terlatih, berkolaborasi. nggak bisa membantu ayah. Kalau Amin. nggak. Katakan berkolaborasi. Berkolaborasi. Ini bukan tujuan ayah, ini Ya. tujuan Tuhan. Ya. Amin. Yes. Tujuan Tuhan. Bagaimana dengan sumber-sumbermu? Wow. Uang per bulan 10 juta, kebutuhanku 8 juta, sisa 2 juta lagi. Bagaimana support ayah? Ya. Nah, harus mulai apa? Naikkanlah uangnya. Naikkanlah. Uangnya. Ya, Penghasilanmu jadi 100 juta. Iya dong. Yes. 100 juta lah. Iya kan? Karena pekerjaan ini besar dan luas. Bagaimana bangun tembok Yerusalem? Iya, ada keinginannya. Oh, yes, yes, yes. Iya kan? Kalau meminta Indonesia yang baru pasti dikasihnya itu. Iya. Jelas ya, kalau untuk Indonesia yang baru, Pasti dikasih. untuk tujuan Tuhan, Iya. Tuhan mengenal hatimu benar. Amin. Amin. Dia pasti memberi, Ya. dia pasti buka jalan, Ya. dia kasih kau strategi. Yes. Tuhan tidak pernah kekurangan, Ya. tapi memiliki integritas hati dulu. Dapat nggak dipercaya? Kalau mau dipercaya baru Dapat kasih. nggak kau dipercaya? Sikit kasih habis. Habis. Oke. Tahu nggak kemana? Ya, apa tujuan? Ya. Daripada yang kau minta itu. Nah, jelas. Ya, jelas tujuannya. Amin. Amin. Ya, Tuhan, bagaimana kau? Ya kata firman-Mu, hikmat orang miskin Dina. dihina. Jadi bagaimana Tuhan? Berperkara dengan Tuhan. Oke. Alright. Ya. Tapi kalau Tuhan menguji hatimu benar, ya, bisa dipercayakan Tuhan. Amin. Akan dipercayakan hal-hal yang besar kepadamu. Yes. Ya, tahu kalian rahasia semua yang datang pada manusia ini, siapapun di bawah kolong langit ini, itu semua diberikan Tuhan. Ya. Karena pemiliknya lah Tuhanmu. Ya. Tapi kalau setiap orang menganggap itu miliknya, dia berhadapan dengan Tuhan. Iya. Karena hidupmu aja diciptakan. Iya, yang kayak gini pilih Emas dan perak milik Tuhan. Lalu kau merasa itu milikmu, Tuhan lawanmu. Nggak boleh kita imannya seperti itu. Makanya bagi orang percaya dia seperti Daud, ya Tuhan tumpahkan semuanya. Wow. Ya. Ya, seperti Daud lihatlah, Iya. semua diberikan. Kuberikan lagi padamu. Karena Daud pengelola benar, bukan pemilik. Iya. Dia siapa yang persiapkan semua sumber bahan-bahan untuk pembangunan bait suci itu? Daud. Semua Yang dari mengumpulkan Mas. emas dan perak untuk pembangunan bait suci itu. Ya. Salomo hanya pelaksananya aja. Jadi kau mulai masuk namanya. Kalau kau pengelola, masuk kepada namanya kekayaan. Wow. Itu ekonomi kerajaan. Jadi kau harus punya tekad dan iman besar. Kenapa doamu nggak dijawab? Jangan-jangan yang kau minta kecil-kecil. Ya. Oke Tuhan. Oke, Mas. Besar-besarnya. Mulai minta hal yang besar. Karena Allahmu besar. Ya, yes. Ayah kasih aku ayatnya Tuhan. Ayah supaya aku bisa minta yang besar-besar. Mari kita Mazmur 2. Ayo. Ya. Mazmur 2. Mana yang besar ini? Mazmur 2 ayat 8. Sampingnya Amstel.
Bangsa-bangsa diminta mian. Mintalah kepada aku, maka bangsa akan kuberikan kepada menjadi milik musuh kamu. Baca sama-sama kuat-kuat. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu rencanamu. Dan untuk bumi dan negara menjadi Jawablah. Apa yang kau minta selama ini? Apa yang kau minta selama ini? Jangan minta dia. Jangan bilang meminta Indonesia yang baru terlalu besar. Lihat ini bangsa-bangsa. Indonesia masih satu bangsa. Ujung bumi. Karena pemiliknya adalah Tuhan kita. Apa dasarnya? Yesus sudah membayar semuanya. Tidak ada satupun yang tidak diambil Yesus. Itu semuanya dia berkata, mintalah kepadaku, maka akan kuberikan kepadamu. Bangsa-bangsa. Jadi kalau kita minta untuk tujuan Tuhan, saya berkata minta yang besar. Minta yang besar. Amen. Wow. Kalau kau tahu itu, jangan takut minta besar. Aku butuh sekali mana Bahkan kata jika kau berkata kepada burung itu tercampak ke dalam laut, tidak bisa nanti bukan percaya. Maka itu akan dijadikan padamu. tantang imanmu. Tantang imanmu untuk hal yang besar. Jangan yang kecil-kecil. Karena iman kita bangkit kalau proyeknya besar. Oh iya benar. Kalau pengharapan kita yang besar. Kalau ada mimpimu yang besar, merasa tertantang kau, ya, mulai bisa kau lihat hal yang besar, imanmu bangkit. Untung aja Ya. imanmu. Sampai kadang-kadang nggak bisa kau tidur, hanya memikirkan itu terus. Kapan dari pagi? Biar kerja aku cepat. Ambil alih aku. Tapi kalau nggak ada pengharapan, Cepat kali bangun. nggak ada masa depan, nggak ada target proyek yang kita bisa lihat, iman kita nggak bangkit. Imannya biasa-biasa saja. Amin. Oke. Mulai minta bangsa-bangsa. Siapa yang pernah berdoa? Berikan apa? Inggris ya. Siapa yang berdoa? Kalau enggak aku mati. Kalau enggak aku mati. Akhirnya Inggris diberi. Akhirnya Inggris diberikan Tuhan. Besar permintaannya kan. Ya. Maksudnya selamatkan Inggris. Selamatkan. Dengan Injil. Kalau enggak aku mati aja. Dikasih Tuhan. Dijamah Tuhan Inggris. Iya, dilawat Tuhan Inggris. Ya. Amin. Imannya besar. Imannya besar. Oke. Ini wah, 7. Mulai bikin iman yang besar. Yes. Ya. Oh, dahsyat sekali ya. Yes. Karena apa? Iman itu mengalahkan dunia. Ya. Iman itu menaklukkan dunia. Jadi iman diberikan kepadamu untuk menaklukkan, untuk mengalahkan dunia. Yes. Ya. Makanya kalau kita beriman, ya bangkit mau berdua lah dengan kuat. Pemerintah. Iya. Amin. Amin. Ya. Bisa paham? Amin. Iman itu menaklukkan, mengambil alih, suka dengan proyek Tuhan. Oh yes. Suka dengan proyek Tuhan. Itu kita katakan Indonesia yang baru, rohmu menyala-nyala. Oh amin. Pulau-pulau, lembah gunung, Yes. demi nama Yesus, Amin. aku take over. Aku take over. Imanmu bangkit. Ayo mulai bangkit. Iya. Yes. Amin. Mulai punya kemarahan rohani. Yes. Seperti Daud. Gak boleh ini, masa ini Menghina pasukan menghina Israel. Pak. Pasukan Allah. Iya benar. Ya. Iman Daud tertantang. Proyeknya Ya. besar. Tahu nggak? Iman Daud tertantang melihat Goliat. Gak boleh seperti ini. Aku maju. Janganlah tawar hati bangsa ini. Seorang
Ya. Aku yang maju. Yes. Tenanglah semua, kalau satu bangsa, aku aja. Tertantang gak imanmu? Ya. Tertantang gak imanmu? Ya. Tapi kalau hanya berpikir periukku, dapurku, merasa enggak, udahlah gak usah jadi orang Kristen. Iya, Karena nggak jadi Kristen pun bisanya berasap dapurmu. Ya, iya kan? Gak usah jadi. Tapi kalau kau meminta Indonesia, Indonesia, biar Indonesia. Baik aja aku suka Tuhan. Pikirkan hal-hal yang besar. Iman kau akan menyala-nyala. Iman untuk mengalahkan dunia. Mengalahkan musuh-musuh. Wow. Jadi kalau kita tidak punya penglihatan seperti itu, imanku biasa-biasa aja. Iya. Ya. Melempem itu namanya. Ya. Kalau iman mulai melihat keluargamu, melihat anak cucumu, melihat domainmu, ya, dan kau percaya kasih karunia Tuhan ada dalam dirimu, percaya pada Kristus, ya, kau bisa merebut mereka. Amin. Memerintah kau dalam diri. Amin. Berlatihlah. Mulai kau mengklaimnya, mulai kau bernubuat, mulai kau memerintah dalam doamu. Peperangan kita bukan darah dan daging. Peperangan kita di alam roh. Tunduk kau, tunduk. Ayah berdoa dulu. Saya melihat mereka. Setiap doa saya datang ke gereja, mengangkat tangan, menangis. Ya, saya bayangkan, saya imajinasikan. Mereka datang. Apa yang terjadi? Di kampungnya mereka. Ya. Iya benar. Tapi bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan. Ya. Yang terikat kayak mana pun. Wow. Ya. Iya. Bisa bebas. Amin. Ayah saya bisa bebas. Yes. Bisa bebas dari labo berpuluh-puluh tahun. Ya. Oke. Pemerintah. Amin. Janji Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu Indonesia yang baru. Kita kau akan lihat. Kenapa Tuhan begitu maunya dia mati untuk kita. Oke? Makanya katakan memerintahlah di antara musuhmu. Karena Yesus sudah menang. Itulah dasar imanmu. Jadi kalau hanya kecil-kecilnya yang kau sendiri bisa memenuhinya, imanmu tidak tertantang, anakku. Ya. Engkau harus mengikuti ayahmu, karena ayahmu adalah untuk Indonesia yang baru. Amin. Untuk Indonesia yang baru. Ibu kaum dan bahasa. Dia berkata pekerjaan yang besar dan luas. Tapi bisa dituntaskan mereka tembok Yerusalem ini. Walaupun banyak tantangannya, ada Sanballat Tobia yang menghalanginya. Itulah Goliat. Ya. Demikian Indonesia yang baru sekarang. Harus bisa kita tuntaskan. Amin 2 kali. Nah, jadi apakah kau memiliki kualifikasi rohani? Kualifikasi untuk memperkatakan Indonesia yang baru? Amin. Mulailah berdoa. Sengaja non-stop deklarasi. Deklarasi kau di kamarmu. Demi nama Yesus. Aku berkata Jakarta Bekasi yang baru. Aku berkata Jabodetabek yang baru. Jawa Barat yang baru. Banten yang baru. Sumatera yang baru. Kalimantan yang baru. Sulawesi yang baru. Maluku yang baru. Papua, Jawa, NTB yang baru. Aku berkata padamu, datanglah. Mari datang. Suara Nabi sudah kubunyikan. Suara sangkakala sudah kubunyikan. Demi nama Yesus, datang. Bangsa-bangsa tunggu aku. Jabodetabek ku tundukkan kau. Datang beribadah ke rumah Tuhan. Datang beribadah menyembah Tuhan. Engkau sudah ditebus. Engkau sudah diberikan
Itu namanya terlatih. Terlatih. Bukan dengan senjata lahiriah, tapi rohani. Bagaimana kau bertumbuhan? Bagaimana kau mengeksersis imanmu, melatih imanmu? Bagaimana kau menaklukkan Goliat kekurangan, supaya kau memiliki banyak resources jasmani dan rohani. Itu berarti kau bisa berperang dengan tangan kanan, bisa dengan tangan Berjalan dengan kiri. tangan kiri. Wow. Amin. Sama-sama kuat dua-duanya ya. Tangan kiri panggang belakang. Iya dong, kok bukan. Harus paksa-paksa. Oke, semangat. Yes. Ayo silakan dulu. Semangat. Sudah berapa lama ikut ayah? Wow. Sudah ada yang 10 tahun? Baru kemarin ayah. Hah? Baru ya masih kalau lama nanti merasa. Ayo mulai ya, mulai latih iman. Haleluya. Mulai lihat ayah bunda sudah menaklukkan. Wow. Sudah ditaklukkan. Yes. Ya. Ya. Jangan hanya berdoa Bapa dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Semoga. Ya, lihat wajah-wajah mereka kok stres kamu. Ayah mudah berdoa berbuat sedemikian rupa. Downloadlah. Yes. Bawa di imanmu. Eksersis imanmu. Itu namanya kualifikasi rohani. Ya. Ingat statement ayah. Tentara Tuhan terlatih. Yes. Tentara Tuhan. Terlatih. Banyak orang di mobilnya, di belakang mobilnya dibilang dibuat tulis Laskar Kristus, Iya. Warrior of God. Tapi lihat dulu, terlatih gak dia? Bisa ngol dikit, Hah? ngol lah. Bisa dikit Langsung kan? apa? Dari Tuhan. Terlatih gak? Iya ya. Terlatih gak menyelesaikan masalah? Yes, enggak. Terlatih gak untuk menerobos? Ya. Terlatih gak untuk upgrade? Ya? Membangun hubungan? Ya. Terlatih gak membangun hubungan? Yes. Membangun hubungan? Yes. Supaya apa? Supaya harmonis. Ya. Terlatih gak? Ya. Itu dia. Katakan kanan kiri, kau harus terlatih. Kaya. Itu tentara Tuhan. Bilang pada Tuhan. Kau harus terlatih. Jadi clear di sini. Ya, yes. Tentara Tuhan ciri-cirinya apa? Terlatih. Mereka pahlawan, Pak. Ya. Jaga berkas. Dengarkan, tidak ada seorang pun disebut pahlawan kalau dia belum pernah menaklukkan. Benar. Iya, baru pernah menang. Iya. Iya, kan? Berarti kami kan udah pernah ya. Belum pernah mengalahkan musuh. Kami ini pahlawan ayah, berarti sudah pernah ya. Siapa di sini pahlawan? Angkat tangannya. Saya. Musuh macam apa yang sudah kau taklukkan? Iya, kedagingan. Kedagingan. Musuh kemalasan. Musuh kedagingan, oke. Iya. Musuh, oke? Nanti dia kontrol, nggak marah. Satu penaklukan itu keren. Musuh malas. Tulis di buku rekodmu. Musuh mana yang sudah kau taklukkan? Nah, itu namanya pahlawan. Pahlawan. Oke, silakan dulu. Jadi mulai kita terlatih. Haleluya. Mulai kita berdoa. Saya pun mulai melatih diri saya berdoa. Amin. Untuk apa? Untuk deklarasi untuk Indonesia. Pemerintah yang Pemerintah. yang besar-besar. Wow. Tidak kebetulan kita di Jabodetabek. Iya. Pemerintah yang besar. Dengarkan ini. Dengar Yes. sekali dengan Jabodetabek. pemerintahan pusat. Iya benar. Pemerintahan pusat kita. Iya Dekat kan? sekali. Pusatnya semua. Kita di sini bisa main-main kita. Kasih Jakarta. Benar Australia bisa kemana? Iya. Kalau kita latih 1 jam itu nggak lama. Ya. Kalau kita mulai nanti udah 1 jam, kayaknya nggak mau berhenti. Pemerintahan Pingin terus, Iya. Jamnya. pingin terus. Ya kan? Ini begini. Kita namanya berita-berita. 1 jam lebih bisa yang muncul semua. Iya. Jadi mulai exercise otoritas Tuhan dalam hidup. Mamaku. Ya,
mulai mendownload warisanmu. Amin. Amin. Mulai mendownload warisanmu Mamaku terhubung. dari hidup ayah bunda. Kita ya. Lambat laun kau mulai merasakan dorongan kuat di batinmu. Mulai berdoa. Amin. Sehingga untuk stoknya pun susah. Iya. Karena kau sudah mendownload. Berlatih pemerintah. Deklarasi. Berdoa, berbuat. Yes. Ya. Tutup mata, latihan. Latihan di pikiran. Namanya imajinasi. Lihat wajah-wajah. Lihat jalan-jalan, lihat berjalan-jalan. Oke? Bisa kau lihat di pikiranmu sekeliling daerah kita ini. Iya. Semua bisa kau lihat di pikiranmu. Teritori-teritorialmu, yang tempat kerja di lapangan bisa kau lihat semuanya. Iya. Ya. Aku aja baru bisa kebayang. Amin. Doakan. Pelukan dulu semua. Amin. Pemerintah. Ya. Bila perlu kalau nggak ada yang cocok, posisi bangunannya nggak cocok, perintahkan. Ya. Di daerah kumuh-kumuh ini. Pasar-pasar ini. Mulai perintahkan. Kita perintahkan aja tersingkirin. Bangunan-bangunannya pun bisa kau atur demi nama Yesus. Yes. Jalannya bersih. Kelak kau akan sampai ke level rohani seperti itu. Melalui. Tapi mulai belajar dari tingkat ke tingkat. Yes. Wow, ya. Kalau kau mengingat seseorang, wajahnya, doakan. Ada dorongan roh berbuat baginya. Amin. Download dari ayahmu. Begitu caranya mengikuti. Amin. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Yes. Berapa menit? Udah jam berapa? Masih jam 1. Masih jam 1 ya. 2:15. Masih jam kecil ya. Iya, masih banyak harus kita ini. Sampai Mari kita lihat ayat 17. 1 Tawarik 12 ayat 17. Dan lihat nanti, ya pengikut-pengikut Daud ini bagaimana mereka. Oh, kami Kasihan pengen tahu luar biasa. ini. Bagaimana Ya. mengikuti ayah ini. Oke. alright. 1 Tawarik 12 ayat 17. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kembali dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersatu dengan kamu. Tetapi jika kau menyerahkan aku dengan kemudian kepada lawanku, sedang aku tidak mau kezaliman, biarlah Allah moyang kita melihat itu dan menghukum aku. Nomor 1, tuliskan, datang kepada. Datang kepada. Nomor 1, datang kepada. Men. Bukan ayahmu yang datang kepada. Oh iya. Kita harus Engkau yang datang kepada ayah. datanglah ke telegramnya. Gampang kok. Kalau di musim lalu kan pendeta yang datang kepada. Mengunjungi. Iya, mengunjungi. Ya. Kalau nggak dikunjungi, Enggak datang Ya, ibadah. Iya. datang ibadah. Artinya. Oke. Iya. Sekarang levelmu sudah dewasa. Iyalah. Kau bukan bayi lagi. Ya. Tapi memang kalau bayi harus dikasih kompeng. Ya kalau kompeng harus menunggu lah dia. Ya kan? Kapan susunya dikasih? Mana kempeng? Masa udah dewasa kompengnya pun harus dikasih. Jadi datang kepadaku artinya dia sudah memberi. Memberi diri. Oh. Bukan saya yang datang kepadamu. Iya. Ini konsep-konsep kerajaan. Amin. Kita siap terlatih. Amin. Amin. Mau nggak terlatih? Yes. Datang kepadaku. Bukan Nomor masuk. 2. Dibujuklah maunya aku. Berarti nggak ada kayak gitu yang kempeng itu. Iya. Nomor 2 kita lanjutkan ya. Ya. Jika kamu datang kepadamu dengan maksud damai, nah, yang kedua maksud damai. Oh. Apa motifmu? Membantu. Jangan datang kepadaku ada maksud lain. Iya. Ya, tuh minjam uang. Tuh minta kerja. Nah, Kalau nggak dikasih. jangan datang dengan sesuatu yang tidak baik. Iya. Ya. Kalau nggak kerja aku nggak. Jadi kalau mau datang bergabung, ya, Harus dengan maksud damai. ya harus dengan maksud damai. Amin. Ya, amin. Amin. Kalau maksud lain itu pasti nggak terlatih gitu. Iya.
Ya, sedikit saja nanti Kelas? nggak sesuai dengan keinginannya, becut dia. Iya. Harus di sini rupanya. Nah, di sini rupanya, kayak mana mau dilatih? Banyak tempat lain. Gitu. Iya kan? Gimana mau Yang mau latih? dilatih itu yang memberi diri. Yes. Ya, Yang gampang memberi kalau diri. dibengkok-bengkokkan. Iya. Yes. Nah, itu. Nomor 3, ya, membantu. Dengan masuk damai nomor 2. Nomor 3, membantu. Tidak ada masuk-masuk apa-apa. Membantuku. Berarti membantu ayahnya kita datang sini. Itu yang saya sebut, engkau datang kepada ayahmu dengan maksud damai dan untuk membantu. Yes. Ya. Karena ayahmu tujuannya untuk Indonesia yang baru. Amin. Yes, saya. Makanya kalian harus paham tujuan dari ayahmu. Yes. Ya. Amin ayah. Tujuan ayahmu bukan membangun nama, punya jemaat 10.000 orang. Tidak. Ya. Bukan. Ya. Segini Tujuanmu segini udah. membantu ayahmu. Yes. Karena tujuan ayahmu membuat Indonesia yang baru. Yes. Tujuan kita juga itu. Lanjut. Maka aku rela. Yes. Nah, yang keempat adalah kerelaan. Kerelaan. Gak ada paksaan. Ya. Maka aku rela bersekutu dengan rela, gak ada paksaan. Jadi waktu kalian datang kepadaku dengan maksud damai, membantuku, Dengan kerelaan, kerelaan, tidak ada paksaan. Jadi pahami kebenaran-kebenaran ini Yes, amen. supaya kau nanti terlatih Yes. saat mengikutinya. Amen. Mereka mengikuti Daud dengan poin-poin ini, saudara. Oh iya. Makanya mereka terlatih. Wow. Oke, lanjut. Baik. Maka aku rela bersekutu dengan kamu. Bersekutu nomor 5, bersekutu. Oh. Fellowship, bersekutu. Oh, berhubungan dengan fellowship. Ini bagian dari ikat janji. Oh iya ya. Oke, bagian ada ikatan gitu. Ya. Bayangkan misalnya suami istri, nggak ada ikatan. Wah. Ya, sedikit kelas bisa pergi. Pergi apa rumah Pergi mama? aku. Harus ada ikatan batin. Lama Oke, Ya. ikatan roh. Ya. Ya, karena apa? Yang kita lihat tujuan Tuhan. Iya. Tujuan Tuhan yang mempersatukan kita. Iya. Amin. Amin. Tujuan Tuhan yang membuat kita bersatu. Ya. Amin. Ya, yes. Jadi bersekutu. Yes. Nah, selanjutnya, baca selanjutnya. Tetapi jangan untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kezaliman, maka biarlah Allah yang moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Ayat 18. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ketiga orang itu, kami ini bagimu. Kami ini bagimu. Nomor 6, kami bagimu. Oh. Kami bagimu. Iya ya. Kami bagi. Inilah yang saya maksud, datang untuk tujuan yang kita ikuti. Yes. Bukan tujuan kita, tapi Bukan yang kita tujuan ikuti. kita. Tujuan yang kita ikuti. Ya. Kalau tujuannya pasti pergi lah dia. Kami bagimu hai Daud dan pada pihakmu hai anak Isa. Nomor 7, memihak padamu. Ya, Oh. memihak padamu. Oke. Hai. Ya. Jadi 7 poin perkataan-perkataan tadi ini harus kita bawa dalam hidup kita saat mengikuti seseorang. Amin. Yes. Dengan sendirinya engkau menjadi pahlawan yang Oh. gagah. Ini tujuan. Ini jadi pahlawan. Inilah yang mereka pegang saat mengikuti Daud. Amin. Pertama datang, Datang padaku. kedua masuk damai dengan tujuan membantu, dengan kerelaan, bersekutu. Yes. Ya, kami bagimu memihak padamu. Wow. Jadi kalau kau benar-benar hidup pada poin-poin ini dan tahu bagaimana masuk ke dimensi upahmu ada. Ya. Upahmu ada. Ya. Apa upahmu?
Ayat 18. Lalu roh menguasai amasai. Roh di sini roh besar. Roh, ya berarti ini roh apa? Roh yang Kudus. ada pada Daud. Roh Kudus yang menguasai Daud sebelumnya juga menguasai Amasai. Artinya roh yang melatih Daud Melatih Amasai. melatih Amasai. Itu roh yang sama. Roh yang sama. Samuel 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Roh yang melatih Daud melatih Amasai. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Roh Tuhan atas berkuasa. Daud menguasai Daud. Ya, artinya melatih Daud. Amin. Juga menguasai Amasai. Jadi roh Tuhan yang sama. Yes. Dia menguasai Samuel, menguasai Daud, Iya, menguasai Amasai. Orang-orang yang mengikutinya. Jadi roh Tuhan yang ada dalam diri Bapak rohanimu ada padamu. Dengan kau mengikuti poin-poin tadi. Sama ya. Amin. Dengan sendirinya roh itu akan melatihmu. Tidak ada formula lain di sini. Ya, semua kualitas kehidupan, kualitas hati, ingat itu. Kalau kau masuk ke dimensi poin-poin itu, kau pahami dan hidupi, maka roh dalam diri ayahmu akan menguasai. Amin. Ya, roh yang kepada Samuel menguasai Daud, menguasai Amasai, berkuat atas mereka, melatih mereka. Amasai berkata, "We are yours, Odin. Kami milikmu." Ya, karena kau bekerja bagi Karena Daud bekerja bagi Tuhan. Daud bekerja bagi Tuhan. Amin. Untuk dunia mana mau dia? Makanya roh yang sama menghindari mereka, menghinggapi mereka. Ya. Kalau roh Allah bekerja bagi ayahmu untuk Indonesia yang baru, roh yang sama juga akan ada padamu untuk Indonesia yang baru. Amin, 2 kali. Masih kan? Nama gereja kita pohon terbanting. Saya setuju dengan Bapak rohani saya. Karena ini sudah lama kami hidupi juga oleh ayah bundamu. Sejak muda kami sudah membangun, mendirikan, membaharui. Sejak muda. Udah itu pekerjaan kami. Kami mengerjakan semua untuk Tuhan. Amin. Jadi Selasa, Rabu, Kamis mengantar training. Training dasar rohani Kristen. Percaya kau? Ya. Amin. Tujuannya apa? Supaya jiwa-jiwa terbangun. Menjemputnya, mengantarnya, menunggunya sampai pulang malam. Ngantar sore jam-jam 3, pulang nanti jam 10 malam. Gak ada bayaran. Antar lagi ke rumah masing-masing. Kos bensin pun kita Gak bayar. ada bayar. Iya, bayarannya mesti baru. Membangun Ini lah pendidikan, udah sampai membangun. kita di sini. Ya. Gara-gara itu. Makasih ya, Bunda. Makanya saya suka cita sekali dengan nama Yes. pohon terbanting. Amin. Yesaya 61. Amin. Amin. Jadi itu juga perkataan Tuhan di hati kami. Itu sebabnya ada gereja ini untuk Indonesia yang baru. Amin. Kalau kau ada di situ, maka roh yang sama akan menguasaimu juga. Saya yakin kau akan terlatih. Engkau akan terlatih. Jadi padaku. Naik ke Jadi poin-poin ini hidupi. Amin. Roh yang sama menghinggapi. Amin. Ya, Kau akan tahu bernubuat seperti ayahmu. Kau akan tahu berkata-kata seperti ayahmu. Amin. Kau bisa berkhotbah seperti ayahmu.
Nomor 1 tadi apa Pakmu? Roh yang sama menguasaimu. Ayah Amin. menguasai juga, iya. Nomor 2, ya, roh yang sama akan melatih. Roh yang sama. Allah yang melatihku akan melatih. Jadi kalau poin 1, 2, 3, 7 ini kau hidupi bagi ayah, ya, maka roh Allah yang melatihku juga melatih. Amin. Amin. Amin dari para. Jadi yang pertama, roh yang sama menguasaimu. Yang kedua, roh Allah yang melatihku juga melatih. Itulah upah. Oh, amin. Mari kita ke 2 Samuel pasal 21. Ya. Saya rindu sekali apa yang saya hidupi. Hari demi hari turun atasmu. Pribadi demi lepas pribadi. Amin. Kau bawa ke hidupmu, ke keluargamu dan ke domainmu. Amin. Kemenangan-kemenangan ayah menjadi kemenanganmu. Amin. Amin. Apa yang ayah terima dari Tuhan kau terima juga. Amin. Saya mulai bayangkan ayah mengganda di atas 100 orang. Jadi tuh. Baik anak muda, baik orang tua. Roh yang sama mengganda di antara kita semua, kalian semua. Kau tahu bagaimana menaklukkan musuh, bagaimana menghadapi masalah, bagaimana mengalami terobosan, bagaimana menaklukkan kemiskinan. Everything-lah turun atasmu. Engkau akan mengalahkan musuh-musuhmu, menjadi pemenang di setiap keadaan. Amin. Ikuti nomor 1 sampai 5. Maka roh yang sama menguasaimu dan melatih. Oh yes. 2 Samuel 21 ayat 15. Kita lihat di sini Yes. bagaimana ini terjadi dahsyatnya. Yes. Ya, ketika berdapat, Amin. ketika terjadi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya. Lalu perang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih. Orang-orangnya ini siapa? Yang tadi yang Tadi yang tadi Pahlawan. Iya, gagak perkasa. Tetapi di sini Daud menjadi Letih lesu. Ya, sebelumnya Daud sudah membunuh Goliat dengan satu batu. Ya kan? Lanjut ayat yang berikutnya ya, 16. Yisbi Beno yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 ekor tembaga, dan dia menyambut pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan. Ayat 17. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud. Lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, jangan lagi engkau berperang bersama-sama dengan kami. Supaya orang Filistin dan Yehuda bersama-sama. Wow, berarti kali dia ya. Amin. Amin. Ya, Daud mau berapa? 5 batu. Ayah sampai. 1 batu dipakainya, 4 lagi. Orang Iya kan? udah kena. 4 lagi sisanya. Udah Ya. kena Ismi Benok. Nah, ayat 17. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud. Inilah kami datang membantu. Ismi Benok. Lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Batu yang kedua. Karena dia raksasa yang kedua. Ismi. Raksasa yang pertama Goliat. Lihat dua. Daud yang Orang membunuhnya. Ismi Benok. Tapi pahlawan yang mengiringi Daud juga membunuh raksasa. Karena roh yang sama melatih mereka. Amin dengan panjang. Wow. Jadi raksasa yang kedua tumbang dibuat pengikut Daud. Wow, Ismi Benok. Iya. Ya, iya kan? Raksasanya namanya Ismi Benok. Jangan Ayat lupa 18. nama Ismi. Sesudah itu terjadi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu Sibka orang Husa memukul Kalasab yang termasuk yang ketiga raksasa. Basaf ketiga. Namanya si Saf. Ya, Daud membunuh 1, Abisai membunuh 1, Sibka ya, Memukul Saf. membunuh 1, Saf. 3 batu. Ayat 19. Dan Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaira orang Bethlehem menewaskan Goliat, orang Gat itu yang gagak tombaknya sebesar beda 2 ton. Jadi ada lagi Goliat. Yang mana namanya Goliat?
iya. Ini bukan Goliat yang dibunuh Daud. Bukan. Ada lagi Goliat, maksudnya raksasa. Ada lagi raksasa. Empat batu dah. Dibunuh oleh Elhanan. 4 batu. Ya. Iya. Dibunuh oleh Elhanan bin Yair. Ayat 20. Lalu terjadi lagi pertempuran juga. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 24 seluruhnya. Juga orang yang termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yohanan anak Simeon kakak Daud menewaskannya. 5 raksasa. Ini juga mengolok-olok orang Israel. Tapi Jonathan anak Simeon kakak Daud menghabisinya. 5 Batu terakhir. ayat 20. Jari-jarinya 24. Keempat orang yang termasuk keturunan raksasa juga. Mereka tewas oleh tangan Daud Dan oleh tangan orangnya. Oleh tanganku. Yes. dan oleh tangan Orang-orangnya. orangnya. Haleluya. Kalau Tuhan melatihmu, kalau Tuhan melatihmu, kau juga menjadi pembunuh raksasa. Melatih ayam, melatih Wow. Jangan kekhawatiran aja bukan bisa dibunuh. Sudah ditumpas. Ketakutan aja bukan bisa dibunuh. Sudah ditumpas. Hah? Sekarang aku menuju Polda. Tewas dan buatnya. Kenapa Daud mengambil 5 batu? Properti. Karena Daud tahu ada 5 raksasa. Ada 5 sahabat. Ini properti. Iya ya benar. Iya. Makanya dia menyiapkan 4 batu Cara itu roh dia tahu. generasi berikutnya. Iya. Agar mereka membunuh juga raksasa-raksasa. Jadi pertanyaan kenapa 5 batu itu Properti. Iya. Ada Kita ke benarnya. 1 sampai 17 ayat 40. Inilah Bapak rohani yang harus kau ikuti, yang punya kemampuan rohani seperti ini, yang hidup benar di hadapan Allah. Silakan dulu. Enak ini. Jangan ikuti yang tidak benar. Iya. Kasih hidup. Yes ya. Jangan bertahan di situ terus. Kasih keluargamu, anak-anakmu. Iya. Amin. Menjelang akhir zaman banyak orang mencari guru-guru yang menyukakan hati mereka. Iya benar. Ya. Engkau mencari orang yang benar supaya engkau menjadi benar. Yes. Di akhir zaman ini banyak pengejek-pengejek Iya. mencari guru-guru yang menyukakan hati mereka. Iya. Engkau berbeda. Yes. Engkau umat yang dibapaki. Yes. Bapak rohanimu jelas. Yes. Orang yang memiliki bapak rohani memiliki warisan. Amin. Amin dengan panjang. Amin. Kau harus berlatih. Amin. Yes. Yes. 1 Samuel 17:40. Lalu Daud mengambil tongkat dari tangannya, dipilih dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhkan ke kepala di bawahnya. Yang tempat batu-batu, sedang kepala dipegang tangannya. Demikianlah ia mendekati orang berisik itu. Kenapa 5? Properti. Kenapa 5? Ternyata kita lihat Untuk memang masih ada 4 lagi. masih ada Ini prosesanya. profetik sekali. Iya. Masih ada aku lihat lagi. Oh, dia kan yang pas kemarinnya cuma saya dulu kita saja. Bisakah kita berkolaborasi untuk Indonesia yang baru? Bisakah? Bisa. Bisa ya. Bisa. Bisa. Saya. Iya, kita berkolaborasi. Saya beriman gak kena sekali sudah berikan. Ayah nggak pergi lagi ke lapangan sana, Iya. Iya di kami. domainmu sana, tapi kau bisa. Yes. Amin. Lihat Daud letih lesu saat itu, tapi ada pahlawan yang gagah perkasa. Mampu di sekitarnya membunuh raksasa yang sama. Kami juga. Nanti ayah ngambil banyak batu. Kasih sama aku satu. Jadi di mana pun engkau, apa pun tantangan, bisa engkau tak. Iya. Karena ayah bundamu sudah menaklukkan. Yes. Yes. Kulihat apakah itu? Ya. Ya. Apa kayak? Halo? Yes. Kulihat apa? Yang membuat Ya. dia bangkit.
Bicara kerajaan, bicara menaklukkan. Yes. Yes, saya. Katakan bicara kerajaan, Bicara kerajaan, bicara menaklukkan. Itulah batu di Daniel 2 itu. Yes. Batu menghancurkan batu, Kerajaan manusia. simbol kerajaan manusia. Yes. Bahkan bekasnya pun. Daud juga mengambil batu Ya. yang licin ditaruh kantongnya, Wow. ya, dibawanya, Ya. diumbannya, dipegangnya, Ya. ya, tumbang mulia. Amin. Pahlawan berkasih. Yes. Allah mereka berkata, kami hidup bagimu, Daud. Ya. Bahkan rohaninya. Yes. Kalau gereja nggak masuk di level rohani seperti ini, itu hanya kumpul-kumpul saja. Ya. Kumpul-kumpul saja. Ya. Terpujilah Tuhan buat gereja yang memenangkan banyak jiwa. Yes. Tapi gereja harus naik level, Yes. membangun hidup orang-orang. Yes. Jangan hanya mengumpulkan, Ya. mengumpulkan dan membangun itu yang benar. Yes. Amin jadi pada Bukan kami. hanya memenangkan. Ya. Kita harus dibangun. Ya. Biar Yesus membangun gerejanya di level kerajaan. Ya. Karena nubuatan Daniel harus digenapi. Yes. Nubuatan Daniel harus digenapi. Bahwa kerajaan Allah akan menundukkan kerajaan manusia. Amin. Amin. Dan mereka yang merintah bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun pun, ya, memerintah sama-sama Yesus nanti. Ya. Orang-orang yang terlatih. Yes. Amin. Silakan duduk. Ya. Siapa di sini yang mau merintah di kerajaan 1000 tahun? Ikuti kebenaran ini. Oke. Dunia yang kita jalani akan berlalu. Berikutnya kita masuk ke kerajaan 1000 tahun. Memerintah. Jangan nanti nggak tahu jabatannya di sana. Waktu di dunia dia pemimpin, tapi waktu di sana dia nggak tahu. Gimana memerintah? Nggak ada jabatannya di sana. Yesus. Jadi apa upahmu? Apa upahmu? Memerintah. Apa upahmu? Ya, nomor 2. Yang melatih ayammu, roh yang melatih ayammu melatihmu. Bukankah ini excited? Menakjubkan? Ingat kualifikasi rohani yang saya sebut tadi. Itu contoh-contoh yang harus kita kerjakan. Jadi tidak bicara pedang lahiriah, natural, tidak. Peperangan kita melawan, bukan melawan darah dan daging. Kita melawan yang tidak kelihatan. Coba memerintah tubuhmu. Keinginanmu kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan kan? Tapi Perasaanmu? perintah. Perasaanmu kelihatan nggak? Enggak. Tapi harus Pikiran-pikiranmu, Enggak. Bisa diperintah. jiwamu, nggak kelihatan. Ini bukan peperangan fisik. Iya. Ini peperangan roh. Memerintahlah. Amin. Ya. Memerintah terhadap iblis, menundukkannya, dan juga sampai kau memerintah alam. Wow. Alam pun bisa tunduk. Yes. Ya. Semua tidak serba kelihatan. Keinginan tubuhmu tidak kelihatan. Pikiran-pikiranmu nggak bisa kelihatan. Iblis juga nggak kelihatan. Karena peperangan kita bukan melawan darah. Bukan melawan yang kelihatan. Kelihatan Ya. tapi yang tidak kelihatan. Alam Dagingmu roh. mana bisa kau lihat. Buah-buah pikiranmu mana bisa kau lihat. Tertipu kadang kita pikir itu kita. Ya, iya kan? Memang aku pemarah. Enggak, kau bukan dilahirkan pemarah. Jadi pemenang. Iya kan? Kau nggak dilahirkan pemarah. Itu hanya buah pikiran ditaruhkan setan itu. Nggak kelihatan tunjukkan. Ganti kata-katamu. Ya. Jadi ini bukan melihat musuh fisik. Ini musuh secara roh. Kau harus menang. Yes, saya. Amin. Ini tepuk tangan untuk Tuhan kita. Versi 3 dan selanjutnya nanti ikuti terus. Maka firman akan bekerja. Kau akan berubah.
angkat tangan ke sorga sebentar. Mari bahasa roh. Ya. Jadi masak kamu,